Mari kita masuk dalam doa. Kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk waktu kami boleh beribadah dalam event yang khusus di mana gereja kami merayakan ulang tahun ke-52. Kami rindu supaya kami tidak sekedar berkumpul beribadah bersama, tetapi kami boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Berbicaralah kepada kami sesuai dengan kebutuhan gerejamu, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, supaya sore hari ini tiap kami mendapatkan sapaan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dipersilakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Wah, saya merasa sungguh dapat hak istimewa dari Tuhan melalui rekan-rekan hamba Tuhan dan penatua majelis jemaat tempat ini ya. Hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudara, tetapi mungkin saya dalam 1 tahun terakhir ini, 1 tahun beberapa bulan ini mungkin kebaktian terbanyak yang orangnya yang saya berkhotbah. Ya, karena biasanya kita membatasi diri atau live streaming ya. Sehingga ini merupakan kesempatan yang luar biasa di mana kita berkumpul untuk merayakan kasih Tuhan, tetapi saya sungguh rindu supaya tidak sia-sia, sehingga mari kita sungguh-sungguh membuka hati kita, baik melalui pujian, melalui doa, melalui perenungan firman. Tuhan berbicaralah kepadaku pada sore hari ini, supaya aku sebagai bagian dari keluarga besar GIA Surabaya ini boleh menatap hari di depan yang serba tidak menentu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita dan memampukan kita. Amin. Tema yang diberikan kepada saya hari ini yaitu Maturity in Christ atau kedewasaan dalam Kristus. Nah, saudara, ini hari ini kita ke-52 ya. Saya minta maaf ini slide-nya saya bisa ya ini oke ya. Kita merayakan ulang tahun ke-52. Maaf ini belum bisa atau bisa dibantu langsung ya. Ya, merayakan 52 ulang tahun. Nah, menjadi satu pertanyaan, saya lihat klip yang sudah buat baik sekali. Menjadi pertanyaan, kita ini tua atau dewasa? Tua atau dewasa? Nah, saya sering kali ditanya, orang melihat rambut saya ini sering kali ditanya ini. Pendeta Syah ini umur berapa ya? 70 berapa ya? Gitu ya. Ada yang pernah betul, ini enggak guyon ya, 70 berapa gitu. Saya sudah diomong 70 berapa itu mulai rodok sesek ya. Ya. Nah, ada yang katakan 60 berapa gitu ya. Nah, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu saya khotbah di satu gereja, ada berapa pendeta Syah, dulu sampai kelas berapa sekolah Tionghoa gitu. Kalau saya bilang kelas berapa sampai sekolah Tionghoa, saya sudah tahu. Dia memperkirakan umur saya ini berapa. Karena saya belum pernah sekolah Tionghoa. Nah, kakak saya yang 6 tahun lebih tua dari saya ini. Nah, saya dengan GIA ini beda tipis umurnya ya. Saya tahun ini 57, berarti 5 tahun ya, enggak terlalu jauh beda ya. Masih seketan ya. Jadi ya. Nah, menjadi pertanyaan kita ini tua atau dewasa? Kalau tua ini bicara mengenai jumlah umur kita tiap tahun bertambah. Itu penting, kalau bisa diberi kesempatan 1 tahun lagi itu bersyukur. Tapi jangan terlalu bangga, saudara, kalau ada, saya pernah warung rawon di Surabaya, ini di satu tempat itu berdiri sejak 1938 atau berapa gitu, saya lupa itu. Tapi ya sak gitu tok gitu loh. Nah, apa kebanggaan kalau berdiri sejak tahun ini, tapi tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga hal yang penting tidak hanya berbicara mengenai usia bertambah, itu penting karena berkat Tuhan. Ya semua orang sekarang ini doanya kalau bisa lewat tahun ini sudah bersyukur karena dalam pandemi ini. Tetapi tidak cukup. Jadi pertanyaan,
Apakah melalui tambah usia, ini tambah dewasa kita. Satu pergumulan untuk kita semua. Dan gereja saat ini mengalami satu tantangan yang tidak pernah dihadapi tahun-tahun sebelumnya. Tiap-tiap orang, tiap-tiap hamba Tuhan, tiap-tiap pengurus sekarang bergumul bagaimana melayani Tuhan dalam situasi seperti ini. Dan itu menjadi doa saya, dan biarlah menjadi doa saudara. Sore hari ini berdoa supaya Tuhan, Engkau ingin apa? Kami melangkah di tahun-tahun mendatang ini. Teks yang diberikan kepada saya ingin kita membuka, karena ini teks ini penting ya. Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28 kita baca pelan bersama-sama. Ya. Saudara, dalam bagian ini memang dalam bagian yang terakhir, dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan kesempurnaan. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris kalau di Indonesia kan kedewasaan. Tidak ada yang salah, karena dalam bahasa Yunani istilah ini bisa diterjemahkan kesempurnaan, bisa diterjemahkan kedewasaan. Mari kita membaca, nanti waktu sampai kepada kesempurnaan atau kedewasaan, ya itu ya kita tambahkan itu. Mari kita membaca bersama-sama, semua membaca, yang bawa Alkitab, yang di rumah pun lihat di live streaming membaca, kita membaca bersama-sama. Kolose 1 ayat 28. 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan atau kedewasaan dalam Kristus. Nah, bagian firman Tuhan ini yang kita ingin renungkan, supaya tiap-tiap kita mengalami kesempurnaan, kedewasaan dalam Kristus. Nah, Paulus mengungkapkan apa? Dialah, ya, dialah yang kami beritakan. Dialah, siapa? Yaitu Kristus, ya. Dialah yang kami beritakan, kemudian kami nasihati, kami ajari, ya, kalian semua dalam segala hikmat untuk nanti membawa kepada kesempurnaan atau kedewasaan dalam Kristus. Nah, struktur bahasa Yunaninya itu penekanan kepada dialah yang kami beritakan. Kristus yang kami beritakan melalui apa? Melalui kami menasehati, melalui kami mengajari, ya, melalui menasehati, melalui mengajar, supaya melaluinya tiap-tiap jemaat, tiap-tiap orang percaya bisa dewasa dalam Kristus. Jadi pusat pemberitaan adalah Kristus. Dialah yang pusat gereja adalah Kristus. Sehingga Christ Christian Church, ya. Kristus harus ada di dalam kehidupan kita orang Kristen. Kristus harus ada di dalam kehidupan gereja kita. Kalau kita orang Kristen tidak ada Kristus, bukan orang Kristen. Gereja tidak ada Kristus, bukan gereja. Jadi Christ Christian Church merupakan satu bagian. Ya, dialah yang kami beritakan. Dialah yang kami beritakan. Kristuslah yang kami beritakan. Mengapa Paulus berkata Kristuslah yang kami beritakan? Karena apa? Karena kita tahu dalam Lukas 24 ayat 27 dikatakan bahwa seluruh kitab suci itu berbicara tentang Kristus. Sehingga intisari dari kitab suci dari awal hingga akhir adalah Kristus. Sehingga Kristus harus menjadi inti dan pusat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Paulus berkata, dialah Kristuslah yang kami beritakan. Melalui apa? Melalui menasehati dan mengajar. Saya balik sekarang melalui pengajaran dulu ya, nanti saya jelaskan mengapa. Melalui pengajaran, sehingga Kristus harus diberitakan melalui pengajaran. Mimbar-mimbar gereja harus berbicara mengenai Kristus. Saudara, sekarang ini ada, ya dalam pengertian mimbar ini kalau tidak hati-hati bukan jadi mimbar lagi ya. Sekarang ada istilah stand up comedy. Saya tidak anti stand up comedy, saya senang. Sewaktu-waktu saya dengar. Bahkan saya sungguh rindu
kalau sewaktu-waktu mungkin GIA dalam rangka ulang tahun ke-55 atau apa, ngadakan perlombaan stand up komedi Kristen. Ya, tidak hanya paduan suara, tapi stand up komedi. Karena itu bagian seni, seperti puisi, seperti nyanyi, lawak juga kalau dikemas bagus, efektif. Tetapi stand up komedi tidak bisa menggantikan pengajaran di dalam gereja. Gereja dalam ibadah tidak bisa digantikan dengan stand up komedi. Ya, saya harus mau katakan, walaupun saya tahu jemaat itu kalau ditanya, tadi yang khotbah bagus atau enggak? Oh bagus. Kenapa bagus? Lucu. Nah, ini ya ukuran kita ini seringkali lucu. Ya, saya pernah sebagai gembala diminta, tolong undangan pendeta ini. Loh, kenapa kok kamu senang? Iya, khotbahnya lucu, aku enggak ngantuk gitu. Nah, saya tidak melawan Saudara, pendeta yang bisa khotbah lucu, baik dan lain-lain ya. Nanti kita lihat ada standarnya. Tetapi hal yang penting bahwa mimbar tidak bisa digantikan oleh hal yang lain kecuali pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran kitab suci yang berpusat pada Kristus. Nah, saya sungguh bersyukur, bisa tolong ya, next mungkin ini macet ya. Nah, Gereja Isa Al-Masih sejak awal dalam pandemi itu, menurut saya berupaya keras dalam mengadakan ibadah untuk saudara. Ya, saya enggak tahu, saya hitung 6 live streaming satu hari, 6 live streaming. Saudara harus bersyukur untuk rekan-rekan yang berupaya live streaming 6, belum yang lain-lain loh, ini ibadah umum, ya, ibadah umum. Tidak banyak saudara, waktu awal gereja tidak mampu mengadakan itu. Ada di sinode kami ada gereja-gereja yang tidak mampu, rekaman aja tidak mampu karena tidak punya SDM. Ya, kemudian rekaman sudah mulai ketinggalan live streaming, sekarang semua mencoba live streaming. Tapi gereja kita sudah mulai dari awal berupaya 6 kali live streaming. Itu satu upaya, saya selalu pakai contoh untuk mahasiswa saya. Ya, katakan Gereja Isa Al-Masih Surabaya ini termasuk gereja yang berupaya keras tetap memberikan pengajaran. Kebaktian seperti ini maupun live streaming. Nah, untuk kita dalam masa ini kita sekarang bisa mendapatkan pengajaran tidak harus ke gereja. Ya, melalui live streaming atau nanti lihat YouTube dan lain-lain. Nah, saya tidak menentang semuanya itu, tetapi saudara kita harus memikirkan saya ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar, untuk bertumbuh melalui ibadah ya. Ibadah online itu sebetulnya tidak bisa menggantikan ibadah onsite. Tetapi saudara kalau karena alasan usia, alasan kesehatan tidak bisa ke gereja, saya bisa memaklumi. Tetapi sekarang ini saya tengarai, tidak jarang orang mulai males datang ke gereja karena sudah kebiasaan enak ibadah online. Ya. Bahkan hamba Tuhan pun yang tidak punya tugas kegerejaan di jemaat ini kalau tidak hati-hati bisa males untuk datang beribadah. Saya mulai diingatkan Tuhan pada waktu itu mulai bulan 10 atau terakhir, saya terus terang ini pergumulan pribadi, semua takut ketularan, saudara. Semua kita ini takut ketularan, semua ini kita takut sakit. Apalagi kalau di rumah saya itu ada 2 orang tua, ya sehingga tiap keluar itu kita selalu ketakut. Sekarang mertua saya dipanggil Tuhan pas akhir tahun bukan karena COVID ya, karena sakit lama. Tapi masih ada seorang ibu. Terus di mahasiswa 70-80 mahasiswa takut. Tapi saya diingatkan Tuhan, kamu enggak takut ke supermarket, kamu sewaktu-waktu pergi ke mall, kamu takut beribadah untuk 1 jam. Saya mengambil keputusan apa? Saudara mungkin tidak banyak tahu. Kalau saya tidak pelayanan, saya ibadah di sini. Jam 6 pagi. Ya. Saya ibadah di sini. Karena saya merasa apa? Butuh disiplin, karena saya butuh diajar.
saya butuh untuk beribadah bersama umat Tuhan, walaupun dalam keterbatasan. Gereja kita mempunyai, menurut saya, Tuhan berkati saudara dengan konstruksi gereja yang cukup aman dalam pandemi ini. Ya, banyak gereja yang tidak berani buka karena tertutup. Karena mereka didesain full AC tertutup. Mereka sekarang bingung. AC-nya mau dikasih UV, dikasih filter dan lain-lain. Sekarang karena mereka ingin tapi tidak bisa. Kita punya gereja yang luar biasa. Mulai bulan 10 seingat saya sampai sekarang, ya, sampai Kamis lalu ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya datang beribadah. Mungkin tidak banyak saudara yang kenal, ya. Yang paling nyapa saya dengan rajin Ibu Eliata, ya, nyapa itu ya. Saya datang cuci tangan, diperiksa semua, ya, butuh. Nah kita bersyukur saudara, gereja ini, nah menjadi satu hal yang luar biasa bagi saya. Ini saya sore hari ini sungguh ingin berbicara dari hati karena saya, ya beberapa penatua Pak Sia ini sudah bagian dari kita. Saya bicara dari hati. Saudara, gereja saudara ini diberkati Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang bisa mengajar, dan ada apa? Beberapa penatua yang bisa mengajar. Tidak banyak gereja yang mempunyai penatua yang bisa mengajar. Dan saya mendengarkan beberapa khotbah dari penatua saudara. Dan saya sungguh diberkati. Mari kita kesempatan. Kalau gereja memberikan kesempatan untuk pengajaran baik melalui ibadah, melalui PA maupun apapun, nanti kita akan bicara yang lain, pakailah itu untuk ini. Nah, sekarang saya mau bicara lebih hal lain. Nah, saudara, untuk kita yang terlibat di dalam pengajaran, maafkan ini kecepatan ya. Untuk kita yang terlibat dalam pengajaran, kita harus memikirkan bagaimana kita mengajar jemaat dengan baik. Nah, beberapa kualitas mengajar yang baik, itu yang pertama harus benar. Benar berarti apa? Dasarnya kitab suci. Bukan koran, bukan lain-lain ya, bukan cerita-cerita, kitab suci. Yang kedua, harus jelas. Firman Tuhan harus diuraikan dengan jelas. Nah, itu menjadi pergumulan kita pengajar-pengajar, bagaimana kita mengajar dengan benar, kita juga mengajar dengan jelas. Saya tidak pernah lupa, saudara, saya khotbah di Kediri, saya khotbah mengenai bagaimana mengatasi konflik, kemudian selesai khotbah, ada seorang ibu tua menyalami saya berkata, "Pendeta, saya diberkati oleh khotbahmu." Waduh, saya sudah bilang diberkati oleh khotbahmu itu, saya sudah mulai, hatinya mulai besar ya. Tapi kepalanya belum besar ya, hatinya mulai besar. Nah, kemudian dia berkata demikian, beliau ini berkata, "Saya diberkati oleh khotbahmu. Tapi tolong tanya ya, konflik itu apa ya?" Waduh, saya dengar itu nyes, saudara. Berarti apa? Beliau ini tidak ngerti khotbah saya. Khotbah saya tidak jelas. Dikira konflik itu sejenis tahu po atau stik tahu itu ya, daerah Kediri. Itu mengingatkan saya untuk tidak hanya mengajar dengan benar, tapi jelas tidak. Kemudian relevan tidak. Banyak di dalam Alkitab yang bagus, ya, banyak di dalam Alkitab, tetapi tidak bisa direlevankan karena budaya pada waktu itu. Alkitab terikat dalam budaya pada waktu itu harus direlevankan. Kemudian menarik tidak. Kita berupaya sebagai pengajar-pengajar harus berupaya mengajar ini benar, jelas, relevan, dan menarik. Ini pergumulan. Nah sekarang bersyukur saudara, saya setiap kali khotbah, karena gereja merekam, masukkan di YouTube, saya lihat rekaman itu, belajar apa yang kurang. Kira-kira orang mendengar ini. Dan saya kadang mendapatkan masukan, kamu salah dalam menyebutkan ini. Itu dari keluarga kami dan lain-lain ya. Saya belajar. Nah, untuk kita pengajar-pengajar, kita memperhatikan 4 ini. Untuk kita jemaat bagaimana? Sekarang saudara, saya mau katakan tantangan kita ini luar biasa ya. Saya dulu pernah menegur jemaat yang ketika ibadah berbicara.
Saya tulisi surat, saudara. Ya, tolong jangan berbicara waktu ibadah. Sekarang ini kalau ibadah jemaat jarang yang ngomong. Ya, jemaat sekarang ini baik-baik, tenang. Walaupun khotbahnya tidak menarik, tenang. Tenang di dalam apa? Dalam dunianya, ya. Ya, tenang di dalam dunianya. Ini tantangan, saudara ya. Kalau dulu khotbah kita terganggu dengan orang berbicara, sekarang enggak akan terganggu. Jemaat ini baik-baik, diam-diam semua. Tapi diamnya dalam dunia lain. Saya sewaktu-waktu ke gereja tertentu untuk belajar. Saya tidak anti ini ya, tidak anti tablet atau HP. Saya lihat, gemes saya lihat. Lah orang lagi khotbah, dia lagi ini terus ini. Terus saya ini, saya coba lihat. Wah, saya kaget tuh. Ternyata dia bukan chatting atau apa, bukan. Mencatat khotbah. Ada orang yang lakukan itu, saya hargai. Tapi berapa banyak di antara kita yang lakukan itu? Ya. Kalau waktu pujian masih tidak terlalu ribut HP. Saya perhatikan ya, coba ya, surat tes sendiri ya. Waktu mulai khotbah itu HP-nya mulai dikeluarkan. Karena apa? Pembacaan Alkitab kan dari Alkitab, dari HP ya. Ini. Nah, ini mulai ya. Tidak gampang. Tapi kita perlu. Paulus berkata, dialah yang kami beritakan melalui pengajaran. Kita berupaya agar gereja kita memberikan pengajaran yang benar, jelas, relevan, dan menarik. Dan kita semua juga belajar. Kita semua berdisiplin. Saya pun mendisiplin diri kalau ibadah HP itu supaya diatur dengan baik. Menarik, saudara. Waktu berapa tahun lalu saya mengunjungi anak saya di Amerika. Persekutuan pemuda remaja mereka, saya pertama kali ikut ya. Heran, mau kebaktian kok ada keranjang dijalankan. Saya pikir persembahan ya. Di Amerika kadang persembahan taruh keranjang ya. Jadi kita ngasih $1 pun kelihatan, $5 pun kelihatan ya. Ini berapa yang dikumpulkan? HP. Ada gitu. Karena apa? Kalau enggak ya gini terus ya. Nah, tapi saya lihat ganti pembimbing sudah enggak dilakukan. Apa kita mau ada penitipan HP, kayak penitipan sandal gitu ya. Tentu enggak ya. Tapi kita perlu mendisiplin. Ya, karena kita apa? Saya ingin datang belajar, diajar, bertumbuh. Yang berikutnya, Paulus berbicara mengenai pembimbingan. Nah, pembimbingan ini, istilah ini mempunyai teguran, bimbingan, counseling, dan lain-lain. Kenapa? Pengajaran bersifat umum. Bimbingan ini agak spesifik, ya. Nah, saya beri contoh gini, saudara. Saya perhatikan waktu saya gembala itu paduan suara kami itu bertahun-tahun ya seperti itu, ya. Kualitasnya ya seperti itu. Ya ada 1-2 yang pandai menyanyi ini. Nah, mulai mengalami perubahan ketika kami mendapatkan seorang ahli musik yang dia tidak hanya melatih paduan suara, tetapi tiap-tiap anggota paduan suara itu dilatih secara pribadi, vokal, ya, dilatih vokal secara pribadi. Termasuk saya pun pernah, ya, dilatih. Nah, dilatih untuk apa? Supaya meningkatkan kualitas. Ketika pribadi-pribadi ini meningkatkan kualitas, paduan suara ini meningkat. Nah, saya lihat mulai mengalami peningkatan. Ya, kalau solo dulu itu orang-orang tertentu. Solo. Sekarang mulai ada solis-solis yang lain. Ini. Nah, kenapa dirancang begitu? Karena apa? Pengajaran umum itu penting, tetapi bimbingan ini lebih bersifat spesifik, bersifat khusus, sesuai dengan kebutuhan. Nah, Paulus katakan itulah yang kami upayakan dengan berbagai hikmat untuk membimbing kamu. Kenapa perlu dibimbing, saudara? Kalau lihat jemaat jemaat Kolose, itu juga mengalami pergumulan tentang ajaran sesat. Ajaran sesat apa yang mereka hadapi? Pada waktu itu ada Yudaisme.
Yudaisme penekanan kepada orang percaya kepada Kristus penting, tetapi harus disertai ketaatan kepada Taurat, ya plusnya legalismenya. Nah, atau pengajaran yang lain mengenai beribadah kepada malaikat dan lain-lain. Nah, ini Paulus katakan, kamu menghadapi ini dan aku memberikan bimbingan supaya engkau terhindar dari ini. Nah, ini penting juga. Dewasa ini saya terus terang tidak tahu Joseph Paul Chang ini ya, saya tidak tahu. Saya dengar mungkin hanya 2-3 menit saja video. Saya tidak terlalu tertarik walaupun sekarang ini jadi booming ya, semua orang berbicara, mahasiswa saya tanya. Karena bagi saya itu kita ini perlu senantiasa dikuatkan untuk pengajaran yang benar. Untuk bisa nanti membedakan yang kurang benar ataupun yang tidak benar itu melalui pengajaran yang benar. Nah, cuma tren kita ini yang rame di sosmed ini kita mau dengarkan. Apalagi kalau yang waduh senengnya ya rame debat, waduh saya bilang kadang itu lihat itu waduh saya terus terang tidak tertarik saudara. Karena apa? Bagi saya hal-hal seperti itu mungkin hanya menyentuh kita emosi dan lain-lain, tapi tidak sungguh membawa kepada pertumbuhan. Melalui bimbingan kita diharapkan melalui pertumbuhan. Melalui bimbingan kita diharapkan mengalami grow. Nah, saudara ada singkatan-singkatan saya tidak menjelaskan. Tetapi dalam pengertian apa? Gereja berupaya. Jemaat kami beraneka ragam, tingkat kerohaniannya juga beraneka ragam, diupayakan bimbingan yang beraneka ragam. Kita sendiri juga, saya ini sampai di mana? Tadi pembacaan firman Tuhan luar biasa ya, mengungkapkan intisari dari kedewasaan. Kita masih anak-anak, perlu dididik secara anak-anak. Kita sudah lebih dewasa, perlu diberikan makanan lebih. Karena melalui bimbingan ini baru kita bisa mengalami grow. Nah, inilah yang Paulus tekankan di dalam teks yang menjadi tema kita tahun ini. Dialah yang kami beritakan. Kristus yang kami beritakan melalui apa? Melalui aku mengajar, melalui aku menasihati, supaya tiap orang bisa dewasa di dalam Kristus. Dan ketika bicara mengenai kedewasaan, apa yang menjadi ciri khasnya? Nah, surat bahasa Kolose dan Efesus hampir sama. Dalam bahasa Efesus itu istilah kedewasaan itu juga dipakai istilah yang sama. Ya, tadi sudah dibacakan, seingat saya Ibu Eliata tadi membacakan. Sampai kita mencapai kesatuan iman pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Cirinya apa orang yang dewasa itu? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, bahasa Efesus ini, terus bahasa Kolose apa? Bahasa Kolose sama. Dewasa itu apa? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar apa? Di dalam kebenaran, kita tidak dibingungkan dengan berbagai macam ajaran di luar. Karena kita mempunyai pengetahuan yang solid, kita mendengarkan pengajaran dalam gereja kita menyerap kebenaran yang penting, kita solid di dalam kita tidak mudah tidak hanya secara pengetahuan, tetapi kita mengalami bertumbuh, ya, bertumbuh secara rohani. Menjadi satu pertanyaan, bukan hanya berapa banyak pengetahuan yang kita ketahui, buku yang kita baca, perubahan hidup apa yang nampak di dalam kita. Adakah orang melihat kita ini makin lama makin sabar, atau makin lama makin tidak sabar? Makin lama makin cerewet, atau makin lama makin bisa mengendalikan kita berbicara dengan baik. Kita mengalami pertumbuhan. Nah, belajar.
ini waduh, bagi saya ini 1,5 tahun ini disiplin sungguh-sungguh ya. Satu apa? Menurut saya disiplin untuk beribadah, untuk saya beribadah. 2, disiplin untuk memberi persembahan. Ya. Persembahan juga perlu disiplin. Bagaimana kita memberi persembahan? Saya tidak bisa transfer, saya tidak ngerti itu apa yang gambar keluar itu kayak mie itu loh, QR code gitu ya. Saya tidak ngerti itu. Aku tidak bisa ke gereja. Mama saya tidak bisa ke gereja. Tapi sewaktu-waktu beliau katakan, tolong transfer persembahan saya untuk gereja. Jangan masa ini kalau dulu kan tidak enak diedarkan kantong, ya. Sekarang tidak ada yang tahu kita persembahan atau tidak itu kecuali bendahara. Kalau lihat transfernya, ya. Kita disiplin sebagai wujud banyak hal yang kita bisa dibentuk oleh Tuhan dalam masa. Yang kedua, melalui apa? Berbuah. Hidup kita menjadi berkat. Saudara, saya sungguh rindu supaya malam hari ini, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai anggota keluarga besar GIA Surabaya. Doa kita, Tuhan, aku ingin dewasa. Dewasanya bagaimana? Aku ingin berakar sungguh-sungguh dalam pengajaran. Tiap pengajaran yang Tuhan berikan melalui gereja saya ingin sungguh-sungguh. Tiap dalam ibadah saya ingin sungguh-sungguh disiplin untuk sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran itu. Untuk kita yang dipanggil untuk menjadi pengajar-pengajar, Tuhan mampukan kami supaya kami bisa mengajar dengan benar, mengajar dengan jelas, mengajar dengan relevan, mengajar dengan menarik. Kita doakan supaya gereja kita dalam ke depan ini bisa memberikan bimbingan-bimbingan untuk setiap kita. Dan kita pun rindu dibimbing. Sehingga pada akhirnya kita mengalami pertumbuhan. Saudara, ini kesempatan kita sungguh-sungguh belajar untuk melakukan firman Tuhan. Saya minggu lalu punya pengalaman yang menarik, saudara. Saya khotbah di satu gereja, saya bercerita tentang 15 tahun lalu saya mengenal seorang bapak yang tukang tambal ban ya, tukang tambal angin. Itu kompresornya itu ada tulisan Mazmur 23. Jarang loh, kalau di halaman, kalau di ruang tamu Mazmur 23 biasa. Ya, ini di kompresor. Ya. Bertahun-tahun saya lihat itu. Saya pernah tanya, Pak, kalau minggu kok gak ada, Pak? Dia katakan, minggu aku ke gereja, saya anggota gereja ini. Saudara, kalau mau tahu lokasi orang itu dekat dengan kita. Ada yang tahu enggak? Ya. Betul, ya. Jadi restoran Halim, Gedung Srijaya, maju Cianjur di pojok itu, ya. Ya. Khotbah minggu lalu di satu gereja saya tunjukkan itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada jemaat, saudara, yang mengunjungi Bapak itu. Tidak hanya mengunjungi, tapi bercakap-cakap. Akhirnya saya dapat dari rekan hamba Tuhan, dia foto dan ada kartu identitas pelayan. Ternyata Bapak itu apa? Seorang pendeta muda. Seorang pendeta muda. Saya 15 tahun nggak pernah tahu kalau ini seorang pendeta muda. Hanya tahu seorang Kristen. Melalui siapa? Seorang anggota gereja seperti saudara yang hari ini dengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar. Tapi waktu itu saya berkhotbah tentang menabur kasih Kristus, dia mau melakukan, mempraktekkan. Kita tidak hanya berkumpul untuk mendengarkan khotbah melalui PA dan lain-lain saja. Tapi doa kita tiap kali dengar firman Tuhan, apa yang diingat, aku mau belajar lakukan. Itu yang membawa kepada pertumbuhan. Itu yang akan membawa kita semakin dewasa. Berakar, makin mantap, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di tahun-tahun mendatang ini. Menjadi gereja yang dewasa di dalam Kristus.
Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar untuk gereja kami. Kami rindu, kami tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu, penatua pengajar kami yang mengajar kebenaran firman Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepada mereka. Dan berilah hati kepada kami untuk mau diajar, mau dibimbing, sehingga kami semua Tuhan, menjadi keluarga besar GIA Surabaya ini, hari demi hari bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga kami boleh dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.